Untuk mengetahui bagaimana laju pergerakan IHSG usai libur panjang, sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat pagi Roni. Roni, setelah pekan lalu IHSG itu ditutup melemah terkoreksi 2,19% atau 157,66 poin ke level 7.026,78. Lalu bagaimana pantauan pembukaan di sesi pertama pagi ini Roni? Iya, selamat pagi Yuda. Betul sekali tadi Anda menyebutkan bahwa pada akhir pekan lalu, tepatnya pada hari Kamis 2 April 2026, karena kita ada libur panjang Paskah di hari Jumat hingga hari Minggu, memang terkoreksi di sektor merah dan tadi juga di 2,19%. Sementara pada pagi hari ini kondisi tersebut masih terus berlangsung di mana pada pembukaan di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 April 2026 ini di angka 0,36% melemahnya dengan level 7.001. Ini berarti kalau kita lihat ada 25 poin pelemahan. Nah, mungkin kita langsung lihat bagaimana pergerakan kalau kita lihat dari minggu lalu saja Yuda, fluktuatif sekali. Kalau kita lihat memang dalam kondisi tidak stabil cenderung IHSG ini, di mana kalau kita lihat pada hari ini pun saya dari sejak datang tadi hingga melihat bagaimana pembukaan dan juga bagaimana hingga saat saya melaporkan kepada Anda tetap berada di zona merah. Coba kita lihat langsung ke papan bursa yang tadi saya sebutkan kepada Anda terkait dengan pola IHSG yang juga cenderung tidak stabil di minggu lalu. Ini juga mungkin ini juga sudah terjadi skala luas di sejak awal Maret. Kalau kita lihat indeks bahkan sempat tertekan tajam mencatat penurunan hampir 8% dalam sepekan akibat tekanan global dan sentimen domestik. Lagi-lagi Yuda, ini memang benar tekanan global dan sentimen domestik ini menjadi dua faktor secara eksternal maupun domestik yang kita alami saat ini, termasuk pada saat di mana artinya pasar saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan belum menentukan arah tren yang solid. Nah, kalau kita melihat masuk ke pekan ini, para analis melihat bahwa secara teknikal support kuat itu mungkin ada di kisaran sekitar 7.000, sementara resistance di sekitar area 7.100 poin hingga 7.200. Nah, selama belum ada sentimen global yang kondusif, kita lihat bagaimana kondisi di Timur Tengah saat ini juga pergerakan indeks diperkirakan masih dalam dalam kondisi sideways dengan kecenderungan yang akan terus melemah. Nah, kalau kita lihat dari sisi faktor global lain juga mungkin ada juga yang membayangi potensi bagaimana keputusan MSCI terkait status pasar Indonesia yang sebelumnya sempat memicu aksi jual besar-besaran. Ini yang terjadi kalau kita lihat di beberapa pekan lalu. Dari domestik sendiri juga termasuk sentimen investor masih cenderung konservatif. Bagaimana mereka wait and see melihat bagaimana kondisi politik global tadi yang saya sebutkan, geopolitik di Timur Tengah, dan juga bagaimana ke arah kebijakan ekonomi pemerintah yang tentunya membuat aliran dana cenderung keluar dari pasar saham. Nah, meski begitu ada faktor penahan yang juga yang kita harus perhatikan, di mana kalau kita lihat regulator telah melakukan reformasi pasar untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas sebagai upaya mengembalikan kepercayaan investor setelah tekanan besar di awal tahun. Kalau kita kembali lagi lihat di awal tahun di Januari hingga saat ini memang kondisi bagaimana sempat ada terjadi penguatan dan juga regulasi yang dilakukan atau intervensi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki suasana hingga pada awal Maret memang meskipun zona merah itu terus terjadi hingga April dan diprediksi akan terus berada dalam fase konsolidasi di minggu ini. Namun kalau kita lihat dari sisi sektoral, saya juga mencatat beberapa hal yang harus kita perhatikan dari berbasis komoditas. Ada energi dan batu bara yang seharusnya untuk ini menjadi dalam tanda kutip diuntungkan Yuda, di mana kalau kita lihat ini dari kenaikan harga global dan emas juga menjadi dilirik sebagai aset yang safe haven di tengah uncertainty. Dan ketidakpastian kalau kembali lagi kita berbicara mengenai situasi ketegangan politik, geopolitik di Timur Tengah, dan hal ini setidaknya ada dalam tanda kutip keuntungan di Indonesia dalam hal sektor komoditas batu bara. Namun kalau kita lihat secara general IHSG baik dari minggu lalu maupun fluktuasi yang ditunjukkan secara unstable tersebut termasuk dalam minggu ini, prediksi tersebut masih terus akan berlangsung dan memang terlihat dari papan bursa sendiri dari tadi tetap berada dalam zona merah. Kembali ke Anda. Baik Roni, kita akan menantikan bagaimana pergerakan pasar hari ini karena memang faktor global, sentimen Timur Tengah masih menjadi salah satu hal negatif terhadap pergerakan bursa sepanjang pekan ini. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.